Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para PIC Picker seluruh Indonesia. Dalam season ini saya akan membicarakan tentang picker terbaru, walaupun sudah telat karena saya bisa upload sekarang. Picker atau picker terbaru ini tampilannya awalnya begini. Jadi yang dulu itu, alamat yang dulu itu mungkin sudah ditutup, diganti alamat yang baru. Jadi kalau kita buka picker itu, kita klik aja picker. Nah, ini udah pindah alamat yang dulu itu. Boleh langsung klik di picker klaim pindah alamat. Nanti kita klik di bagian warna oranye ini. Nah, ini bisa juga, atau langsung di klaim. Nah, ini ya, di klaim ini. Ini tampilan yang terbarunya, yaitu versi 6.0.0. Sudah ada pembaruan sampai 6.0. Oke. Ini ya pembaruannya. Kita langsung saja buka. Seperti biasa ya, username, password, sama captcha. Untuk yang terbaru ini hanya untuk mengentry pelayanan sampai akhir, dan ini pun yang sekarang itu harus jika pelayanan itu langsung dikoordinasikan sama antrean Fastcash online itu. Jadi apabila kita bekerja sama-sama BPJS yang sekarang ini, yang terupdate sekarang, itu biasanya kita dikasih dulu untuk pickernya, kemudian ada situs untuk antreannya, karena dalam termasuk dalam dalam perjanjian kerjasama atau PKS itu harus ada antrean online-nya gitu. Nanti antrean online itu terhubung sama picker ini. Jadi kita tidak usah membeli atau mengadopsi lagi aplikasi untuk pemanggil antrean. Jadi BPJS sudah memfasilitasi untuk Fastcash tingkat 1, karena kami bekerja di Fastcash tingkat 1. Nah, untuk antrean online-nya, antrean Fastcash online-nya bisa dilihat di video kami di Masa di Omade-nya, dari situ untuk review atau antrean Fastcash online. Jadi kita buka di sini. Kita masukkan captcha-nya. Oke. Nah, ini tampilan terbarunya. Ini ada sebuah warning atau reminder bahwasanya nanti setiap awal bulan dari tanggal 2 sampai 4 setiap bulannya itu kita harus mengisi fakta integritas. Fakta integritas itu ada di habis, yaitu tentang berapa sih dokter yang terdapat di Fastcash kita.
apakah masih berlaku atau enggak, ataukah masih di sana atau enggak, karena ini itu untuk penginputan bahwasanya untuk pencairan kapitasi. Jadi kalau lewat dari tanggal 4 itu bakalan mungkin tidak bisa dicairkan atau langsung menghubungi pihak kantor BPJS. Makanya 2-4 itu harus segera diisi, dihafiz gitu. Kemudian ini tampilan awalnya. Nah, ini kalau perbedaannya yaitu kalau misalnya tidak memakai antrian online, itu sumbernya itu biasanya dari aplikasi itu Picker ini sendiri. Jadi memasukkan langsung di Picker itu tanpa menggunakan aplikasi antrian BPJS Kesehatan. Jika nanti terdapat untuk memakai antrian BPJS Kesehatan, itu yang disebutkan itu web antrean. Nah, inilah web antrean ini. Ini adalah yang memakai sumbernya memakai web antrean. Jadi nanti pasien dipanggil, setelah dipanggil nanti bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu untuk antrean Vaskes BPJS panggilan. Nanti kita bikin hadir, langsunglah dia terprogram masuk sendiri di sini dan belum dilayani biasanya. Nanti setelah itu barulah kita masuk Picker, langsung kita pelayanan pasien. Baru disimpan, barulah terindikasi. Dan untuk Picker ini bisa dalam satu vaskes bisa 3 atau 4 boleh, karena kan ada beberapa shift yang megang juga banyak, jadi tidak bisa hanya satu, karena kan kita dalam itu bisa mengentry beberapa banyak. Untuk bagian prolanis tersendiri Pickernya yang megang programnya, maksudnya ya, yang megang programnya tersendiri, jadi harus memiliki Picker atau password tersendiri. Kalau tempat kami saya bikin 3, yaitu untuk jika nanti ada masalah di bagian antrian BPJS-nya bisa menggunakan aplikasi Picker-nya. Jadi memasukkan bagian RM pendaftaran itu memasuki Picker. Kemudian bagian pelayanan masukkan juga untuk Picker. Jadi kami bikin 3. Dan mengapa harus dibikin 3? Karena jika dia hanya satu Picker-nya dan orang lain membuka Picker, akan tertutup otomatis yang membuka pertama tadi. Jika yang membuka pertama buka, yang kedua juga buka, itu akan otomatis yang pertama langsung tertutup aplikasi Picker-nya. Jadi itulah fungsinya mengapa setiap vaskes itu diharuskan untuk menggunakan aplikasi Picker dengan 2 lebih password gitulah. Oke. 2 lebih petugas entry. Nah, ya, nih, petugas entry-nya. Ini tetap klinik Semang Jawa, tapi petugas entry-nya ada beda-beda kami ya. Bagian rekam medisnya ada, bagian pelayanannya ada, kemudian bagian prolanis untuk memasukkan data-data prolanis itu ada tersendiri. Karena biasanya dalam satu hari kerja itu bisa 3-3 dipakai semua. Gitu. Kemudian perbedaannya tidak begitu banyak ya antara Picker yang lama sama Picker yang baru. Cuma sekarang itu harus kita memiliki, yaitu dalam masa pandemi ini untuk memasukkan masukkan pelayanan online. Pelayanan itu didapat bisa melalui sosial media seperti WA, kemudian
Instagram, Facebook, yang notabene-nya pasien tersebut atau peserta tersebut melakukan komunikasi lewat sosial media itu, dan itu bisa dimasukkan di pelayanan online, itu. Jadi misalnya gini, kita klik di sini, ini boleh nanti misalnya ada dia WA ke kita, Pak mau nanya untuk obat ini bagaimana cara makannya, mungkin karena lupa dia WA ke Vaskes. Nah itu masuk ke kunjungan sakit boleh, sehat pun boleh. Nah, setelah kita klik antara dua ini, tetap rawat jalannya tetap, kemudian kita klik kegiatannya, nah keluarlah ini yang dibikin kunjungan online. Bukan masuk konseling ya. Kalau konseling itu biasanya emang pasien datang atau kita ke rumahnya, itu namanya konseling. Kalau kunjungan online ini melalui sosial media itu tadi, atau melalui JKN Mobile. Mereka pakai JKN Mobile, terinput di JKN Vaskes. JKN Vaskes yang ada di dokter-dokter itu. Jadi harus ada komunikasi di situ. Itu bisa dimasukkan ke kunjungan online, itu bisa untuk menambah angka kontak kita yang notabene yaitu 150% per minggu. Setelah itu tidak perlu memasukkan ini ya, boleh, karena tidak bakalan kita bisa tinggi badan mereka kemudian tanpa melihat RM. Ini boleh, asal yaitu tadi kita harus tahu dulu nomor BPJS peserta itu sendiri, barulah kita bisa memasukkannya di Piker. Nah, dan kunjungan online ini, lalu kita klik simpan. Nah, nextnya nanti di sini udah terdaftar kunjungan online-nya. Nah, ini masuk dalam hitungan angka kontak kita. Itu tadi, karena kita masih pandemi, itulah untuk angka kontak kita untuk menambah kontaknya. Kemudian berbeda dengan pengklaiman untuk bagian bidan, itu tersendiri pikernya, tidak masuk seperti dulu masuk di piker klinik. Jadi mereka punya password tersendiri, username tersendiri untuk bidan itu. Jadi tidak dia include lagi masuk ke piker Vaskes, dia tersendiri. Jadi dia tersendiri, jadi penginputan langsung di piker masing-masing bidan. Nanti untuk selanjutnya silahkan nanti dilihat video kita untuk pengklaiman yang terbaru ANC, PNC, kemudian persalinan, silahkan dicek di video kami di YouTube kami, Mas Adi Omadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu diberkati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.